Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Lur. Nah, ini aku dapat kabar ya Lur ya dari temanku. Bahwasanya temanku ini ternyata udah pulang ke Indonesia Lur. Ya, udah dipulangkan lah ya dari pihak perusahaan. Jadi kabarnya anak ini sebetulnya udah dari awal pengen pulang ya kan. Terus dari pihak perusahaan, dari Kumiai katanya mau dicariin perusahaan lagi gitu kan. Tetapi dari pihak perusahaan dia, bosnya itu nggak bolehin, disuruh pulang aja gitu kan. Nah, karena udah denger kayak gitu, jadi anaknya ini si yang kena kasus ini dia nggak pamitan, nggak bilang sama Kumiai, dia langsung pulang. Dia langsung kabur gitu loh, dia langsung kabur, nggak, pokoknya langsung ke bandara, dia langsung terbang ke Indonesia gitu ya. Emang bisa kayak gitu loh, nggak perlu kita izin-izinan, nggak perlu ngurusin apa-apa. Tetapi ya kita ruginya kalau kita udah lama, kita rugi di ini lur, kita nggak dapet apa namanya, uang pesangon gitu ya. Nah ini pertanyaannya itu kenapa dia pulang. Jadi gini lur ya, dia itu ada konflik sama temen gitu ya. Dia kebetulan sama kerja di Indonesia, di Jepang itu dia di Jepang satu apa tuh dengan orang Indonesia gitu ya. Jadi ada sekitar 6 lah kalau nggak salah dapat informasinya saya. Nah ternyata salah satu anak ini dia konflik lah ya sama satu sama lainnya, sama teman-temannya itu. Nah akhirnya dia itu nggak betah ya, mentalnya nggak betah karena konflik, sempat berantem juga gitu kan. Nah akhirnya ya karena faktor teman, akhirnya dia nggak betah, akhirnya dia mau pulang lah gitu ya. Begitu juga pas waktu ada tes, katanya dia itu emang sengaja nggak dilulusin, nggak dibisa-bisain gitu kan, biar dia dipulangin gitu ya. Ya kalau menurut saya sih Lur, menurut saya ini anak ini nggak betah ya Lur, nggak betah ini karena mungkin dari segi kerjaan gitu ya, nggak cocok dengan feeling dia, terus kebetulan sama temennya, nah gitu Lur. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran ya Lur ya, bahwasanya kalau bisa ini anak Indonesia kita banyak sama anak Indonesia itu bukan berarti kita itu harus senang gitu ya. Ya kita senang boleh, tetapi bukan berarti kita selamanya aman dengan karakter teman-teman kita itu. Ya kalau semuanya satu kamar, per anak satu kamar satu amper, jadi kalau ada masalah nggak kelihatan banget gitu kan. Tetapi kalau satu rumah kamar itu buat barengan ya kan, masak buat barengan, setiap hari ketemu terus gitu. Nah ini kalau yang nggak bisa bergaul, nggak bisa bersosial, nggak bisa mengerti karakter satu sama lain, akhirnya apa lu nanti ya nggak betah gitu ya, pasti kan ada konflik aja. Banyak lur di Jepang itu dia ngerasa senang pas waktu di Indonesia ya, dia senang bahwasanya wah aku dari Indonesia ini ada beberapa anak Indonesia gitu kan, dia senang. Tapi ternyata lor, kalau sama-sama Indonesia itu kalau bareng-bareng kadang ada konflik gitu loh, ada konflik. Banyak yang terjadi seperti itu ya, teman-temanku konflik, akhirnya yang satu pindah gitu ya, pindah perusahaan karena nggak betah, dia minta, karena berantem terus sih, satu rumah dua orang, dia yang konflik lah ya, konflik sama temannya sama-sama Indonesia, hanya nggak betah terus pindah perusahaan gitu kan. Nah ini ada informasi yaitu tadi lur, dia nggak betah kerjaannya, terus di satu sisi dia ada konflik sama temen. Jadi kalau bisa lur ya, kalau emang mau di Indonesia ya sebisa mungkin kita itu menyiapkan dari segi mental ya, terus sama bersosialisasi itu jiwa sosialnya itu ya ada lah, biar kita itu nggak kena masalah. Maksudnya di satu sisi kita itu harus saling memahami karakter satu sama lain ya. Oh temanku ini karakternya seperti ini, oh temanku karakternya seperti ini. Jadi jangan memaksakan oh karakterku kayak gini harus kayak gini, kita harus bersosial gitu loh. Jadi biar nggak ada konflik lah ya, biar ya kalau semuanya dewasa ya, maksudnya kalau kita ada konflik terus kita ngelendotin, terus kita ngobrol lagi gitu kan. Tapi kebanyakan di Jepang itu orangnya gengsi-gengsi gitu. Kalau emang
udah konflik ya udah gitu loh, dia nggak mau negur, udah gitulah, urip-urip DWW, kenal yora kenal yokon kene, bahasanya seperti itu. Nah itu perlu sekali dihindari ya, kalau bisa kita itu jiwa sosialnya ya harus dimantapkan kalau sebelum berangkat ke Jepang. Ya memang kalau kita ada anak Indonesia kita seneng ya, tetapi bukan berarti kita selamanya aman itu loh. Pasti tetap ada konflik kalau kita tidak mendewasakan diri, ya akhirnya nanti kita kena mental gitu loh. Kita merasa nggak betah karena sedikit-sedikit canggung, karena ketemu orang itu lagi gitu loh. Nah itu sih lur ya, mungkin masukan saya tuh itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian itu yang mau di Jepang itu lebih dipersiapkan diri ya, dari segi mental, pemikiran, kedewasaan itu lebih dipikirkan lagi, dididik lagi. Mungkin itu saja ya lur lah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.